Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama menelaah laporan keuangan yang disampaikan oleh anggota bursa atau emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu Tugu atau Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi, ya. Karena setiap investor itu mempunyai cara dan sistem analisa yang berbeda, sehingga ini adalah second opinion, ya. Kemudian saya ingin menyampaikan lagi bahwa sistem analisa kita ini berfokus pada analisa fundamental, terutama value investing, yang melihat kepada laporan-laporan dan rasio-rasio yang ada sehingga didapatkan hasil untuk kita jadikan sebuah kesimpulan, ya. Asuransi Tugu Pratama Indonesia ini adalah salah satu anak usaha yang dimiliki oleh Pertamina. Semula asuransi ini ditujukan untuk asuransi usaha Pertamina, ya. Namun belakangan ini berkembang lagi untuk asuransi ke bidang-bidang umum, ya, tidak hanya untuk Pertamina dan usaha-usaha anak usaha lainnya, ya. Baik, kita akan bahas tentang laporan yang sudah disampaikan. Dari data yang kita dapatkan di sini terlihat bahwa laporan keuangan ini terlihat bagus, tapi kita kulik lebih jauh lagi. Dari yang pertama, ya, dari segi nilai buku. Dari segi nilai buku, perusahaan ini dihargai masih di bawah, yaitu nilai bukunya 2.750, sementara harga sekarang baru 1.160. Sehingga dari segi kapasitas perusahaan, saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini, ya, bertumbuh kembang. Maksudnya begini, bahwa perusahaan ini akan bertumbuh, masih bisa bertumbuh dan berkembang lagi, bisa menjadi bagger atau multi bagger, ya. Itu menurut pemahaman saya. Kemudian dari segi valuasi, dari segi nilainya, harga sekarang itu 1.160, sementara maksimal harga kita membeli itu 1.680, ya. Sehingga di harga sekarang kita masih punya diskon itu 31%. Dengan demikian, valuasi perusahaan ini adalah masih murah, ya. Valuasinya masih murah. Oke. Dari dua data ini merupakan, kalau secara analisa kita, dua data ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat murah dan bisa berkembang lebih jauh, atau kita sebut saja ini ada besar kemungkinan untuk bisa menjadi bagger atau multi bagger. Sekarang kita ingin melihat dari segi keberpihakan terhadap investor, ya. Ternyata perusahaan ini dalam membagikan dividennya, ya, dari keuntungan setahun itu, kalau saat ini data kita kan Rp168, 40%-nya dibagikan kepada investor, ya, atau 67,20%-nya dibagikan kepada investor, ya. Sehingga kita simpulkan bahwa DPR-nya murah, dividen payout ratio-nya ini besar, ya. Karena matriks kita itu minimal 30, sementara perusahaan ini menganggarkan 40%, ya. Kemudian lagi dari segi
upah kita menunggu ya, maksudnya upah kita menunggu selama setahun itu adalah 5,79%. Berarti kita mensyaratkan itu minimal 5, berarti dividennya besar ya, dividennya sudah termasuk besar ya. Dua data kita, yang pertama dari valuasi, kemudian dari dividen, sudah termasuk besar ya. Kita kategorikan sangat bagus perusahaan ini ya, walaupun tidak terlalu besar sampai 10%, cuma dari segi 5% saja itu sudah sangat besar menurut saya ya. Kemudian karena ini perusahaan ini adalah perusahaan asuransi ya, karena ini adalah perusahaan asuransi ya, sehingga current ratio-nya ini tidak terlalu kita fokuskan ya. Current ratio-nya tidak terlalu kita fokuskan. Oleh karena itu kita anggap saja 0 di sini dianggap sangat bagus ya. Untuk asuransi sebenarnya cash ratio current ratio ini tidak terlalu menjadi fokus. Namun di sini kita lihat bahwa hutang berbunganya cuma 1%. Kita simpulkan bahwa perusahaan ini hutang berbunganya aman ya. Hutang aman. Oke. Hutang berbunga aman. Oke. Nah, hanya di sini biasanya perusahaan-perusahaan investasi finance tadi ya, ataupun bank itu liability-nya biasanya itu besar, tapi kenapa di perusahaan ini liability-nya kecil? Nah, ini yang mungkin saya malah menjadi agak bertanya juga, kenapa liability-nya ini termasuk kecil ya. Seharusnya di sini termasuk besar kalau menurut saya ya. Mungkin saya di sini agak sedikit bertanya ya, kenapa cuma 161, atau mungkin mereka punya banyak modal sehingga tidak memerlukan dana dari luar misal ya. Oke, kemudian saya juga ingin melihat bahwa kita simpulkan dulu bahwa hutang tak berbunganya aman ya. Terakhir, dua yang terakhir kita ingin melihat dari segi kepemilikan ya. Dari segi kepemilikan retail itu hanya 20% ya, retail hanya 20%, sehingga kita dapat simpulkan bahwa pengendali bukan retail. Kenapa? Karena tadi ia adalah milik BUMN ya. Perusahaan ini milik BUMN, otomatis di atas 50% itu dikuasai oleh pemerintah, dan jelas sekali pemerintah tidak trading ya. Di sini pemerintah diwakili oleh Pertamina. Kemudian saham yang beredar di pasar reguler di bursa efek juga hanya 41%. Hanya 41%. Berarti di sini pengendali tidak trading. Seperti biasa, pemerintah kan pasti tidak trading ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari semua data yang kita dapatkan di sini bahwa perusahaan ini secara valuasi, secara dividen,
kemudian ketahanan perusahaan dan kepemilikan itu semuanya bagus, sehingga menurut saya layak investasi. Dan terakhir di sini ternyata kepemilikan asing di sini ada 27%. Dari 41% itu kepemilikan asing 27%, sehingga asing di sini juga terlibat dalam trading, berarti di sini foreign flow juga terlibat ya. Baik, kita ambil kesimpulan kalau menurut saya pribadi ya, secara data yang kita miliki bahwa perusahaan ini layak investasi. Tinggal langkah terakhir kita mengecek apakah para manajemen ataupun komisaris pengendalinya itu tidak mempunyai masalah ya, baik secara hukum atau hal lainnya. Apabila mereka tidak ada bermasalah, maka valuasi yang kita dapatkan ini dikuatkan ya. Kalau tidak, ternyata ada mereka bermasalah atau terkait hal lainnya, maka sebaiknya kita tidak masuk di perusahaan ini ya. Demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.